Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli fa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berucap-ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi maupun duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Dan dalam kesempatan ini pula semua kita berharap hanya kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Baitul Arqam yang kemungkinan pada hari ini sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi semua atau dari beberapa orang yang mungkin pada saat ini mempunyai kesulitan dan beban hidup, mudah-mudahan kesulitan dan beban hidup itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengatasinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, malam ini kita sudah memasuki tanggal 21 Rajab, Sya'ban. Itu artinya beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Malam ini akan kita kaji kembali, kita ulang kembali pemahaman-pemahaman kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Tapi sekalian, bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah, dengan banyak sekali kebaikan atau keutamaan-keutamaannya. Bulan Ramadan itu bulan yang unik dalam syariat Islam. Sebab ini satu-satunya bulan yang seluruh harinya kita disuruh atau diwajibkan untuk berpuasa. Tidak ada satu hari pun dalam bulan Ramadan yang kita tidak diwajibkan puasa. Dan itu tidak ada pada bulan lain. Bahkan kita terlarang, ya, diingat-ingat Pak, terlarang menggunakan bulan selain Ramadan yang seluruh harinya berpuasa. Sebab nanti akan menyamakan kedudukan dengan Ramadan. Bahkan ada pula yang hari itu atau bulan itu ada hari yang tidak diperbolehkan kita berpuasa, yaitu hari besar Islam. Ya. Jadi setiap hari besar Islam kita dilarang puasa. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, jangan kedas semerap. Hari besar Islam itu apa saja? Sebab sekarang bercampur baur, ya. Ada hari yang tidak dibesarkan oleh syariat Islam, tapi dibesar-besarkan oleh umat Islam. Beda loh ya.
hari besar Islam dengan hari yang dibesarkan umat Islam itu beda. Hari besar Islam itu hanya ada 4. Sebagian ulama menyebutkan hanya ada 3. Selain itu bukan hari besar Islam. Nomor 1, hari raya Idul Fitri. Itu hari besar Islam. Dikatakan besar sebab ada hukum-hukum tertentu nantinya dalam hari itu, dalam tanggal itu. 1 Syawal itu. Ada hukum yang mengikat. Ya. Apa hukum itu? Tidak diperkenankan kita puasa di hari raya Idul Fitri. Nah, nanti seperti ini Pak. Jangan kemudian kita nazar di hari yang diharamkan puasa. Jenengan gak ada yoga, gak ada cucu, tamat SMA, nek awak untuk tes ke perguruan tinggi, masuk UNER kedokteran. Bapak arep poso sedina di hari raya Idul Fitri. Ngono kuwi yo haram, gak entuk. Wong wis ngerti gak entuk poso malah digawe nanggar poso. Ya. Jadi mesti dipahami, ya. Yang kedua, hari raya Idul Adha. 10 Dzulhijjah diharamkan kita berpuasa. Maka 10 Dzulhijjah itu hari besar Islam. Hari raya Idul Fitri 1 Syawal dan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Tanggalan kalender kita punya warnanya merah. Itu artinya apa? Negara mengakui. Jadi republik yang kita cintai ini mengakui Idul Fitri, Idul Adha itu hari besar. Nah, ada lagi. Yang ketiga, hari besar yang ketiga yaitu hari Tasyrik. Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu hari besar Islam. Walaupun tanggalannya ora abang. Apa kok gak abang? Kakean prei. Ya. Tapi jenengan wedal hari Tasyrik puasa diharamkan. Ya. Yang keempat itu hari Jumat. Itu hari besar Islam. Karena apa? Ada hukum-hukum tertentu di situ. Contohnya apa? Tidak ada lagi sholat zuhur di hari Jumat bagi yang laki-laki. Sampai Jumatan, wis, iki bapak-bapak ya. Mari Jumatan sholat zuhur, iku ya. Jadi ini hukum, ada hukum tertentu di situ. Yang kedua, Nabi tidak pernah, diingat-ingat ini, Nabi tidak pernah menyuruh membatalkan ibadah kecuali orang yang puasa khusus di hari Jumat. Itu hukum juga. Suatu saat ada orang perempuan mau konsultasi pada Rasulullah. Datanglah dia ke rumah Rasulullah yang dihuni bersama Siti Aisyah. Begitu ada tamu masuk perempuan, ditemui oleh Aisyah. Ada apa? Saya ada keperluan dengan Rasul. Mohon saya bisa bertemu. Ya, duduk di sini ya, saya panggilkan. Dipanggil. Rasulullah itu Pak, kalau ada tamu, itu segera menjamu tamunya. Bawakan minum. Koyok jamaah pengajian Baitul Arqam, langsung gak imangan. Cepet, ya. Ibu buka, pokoknya cepet. Begitu Rasulullah menyodorkan minuman, monggo silakan diunjuk ini. Orang perempuan ini mengatakan,
Rasul, saya puasa. Padahal itu hari Jumat. Rasul bertanya, loh kamu kemarin hari Kamis puasa enggak? Enggak, Rasul. Besok hari Sabtu, kamu punya niat puasa enggak? Enggak, Rasul. Batalkan puasamu. Suruh membatalkan. Karena apa? Jumat itu hari rayanya umat Islam. Ada hukum-hukum tertentu di situ. Di antaranya tidak diperkenankan menjadikan Jumat khusus untuk puasa. Nah, semisal begini. Jenengan puasa hari Jumat boleh. Kalau hari Sabtunya puasa. Jadi ada gandengannya. Jenengan boleh puasa hari Jumat asalkan Kamis kemarin puasa. Tapi kalau khusus hari Jumat, Kamis tidak puasa, Sabtu tidak puasa, tapi jenengan khusus hari Jumat yang puasa, maka itu terlarang. Bisa saja orang mengatakan begini, Pak, nah kalau kita pada saat itu niatnya puasa Nabi Daud gimana? Kalau jenengan punya niatan puasa Nabi Daud, semestinya Kamis juga puasa. Puasa seperti Rasulullah berpuasa. Akhirnya Rebu poso Nabi Daud, Kamis poso seperti Rasulullah Muhammad, Jumat puasa lagi poso Nabi Daud. Begitu. Jadi tidak sendiri, khusus hari Jumat saja. Nah, Bapak sekalian, berikutnya ada puasa wajib. Untuk mengingat ya, memori kita, pemahaman kita tentang puasa wajib. Ayo dihitung sama-sama. Puasa wajib yang pertama, poso Ramadan. Nomor loro, wajib juga. Puasa kalau kita kemudian nazar, bentuknya puasa. Sampai wujar, nazar, seperti yang saya sebutkan tadi. Menenya awak waras, kan loro-loro kudanan pisan mengi. Ya, saking rapuhnya. Nek awakmu meneh waras. Bapak dan ibu poso sedina. Warung digawean dokter waras. Maka ucapan puasa sehari itu menjadi wajib. Itu puasa nadar. Jadi kalau kita nadar bentuk puasa, maka begitu apa kita maksud tercapai, ya, maka puasanya menjadi puasa wajib. Wah, yang ketiga, ono poso wajib karena hukuman. Ya, karena hukuman. Ono hukuman bentuk poso. Namanya kafaroh atau kafarot. Puasa kafarot. Pelanggaran apa yang jenengan lakukan? Kok kemudian jenengan mendapatkan hukuman bentuk puasa? Nomor 1, sebab di siang hari di bulan Ramadan wayahe poso dadak hubungan suami istri di siang hari. Itu pelanggaran itu. Tidak sekedar bertaubat kepada Allah. Tapi Rasulullah menekankan, kan ada 3 macam gitu ya. Bebaskan budak, memberi makan orang fakir miskin, ya. Dan yang ketiga itu adalah diantaranya adalah puasa. Pirang dino 2 wulan berturut-turut, gak kok berlemu sampean. Ya, hukumane poso 2 wulan berturut-turut. Nah, makanya kudu ditahan. Ya. Berikutnya, dosa apa sing dilakoni? Kok terus ada hukuman puasa? Pelanggaran atau dosa itu akibat dari membunuh orang.
tanpa disengaja. Mateni wong tapi gak sengaja. Apa ya ono ngono? Ono. Ya. Ambil contoh ya. Ada seorang polisi ngrebek apa ngrebek ya ngrebek pengguna pengedar penjual narkoba digrebek dari Melayu polisi menggunakan prosedur tembak ke atas sebagai peringatan berhenti tetap Melayu maling ini tetap Melayu mbak mana mendukung 2 kali Pak tetap Melayu tembak Pak. Nah, menembak itu pun harus di tubuh atau di bagian tubuh yang tidak mematikan Pak. Sikile tembak Pak kena tukang becak ya kena tukang becak Pak. Subhanallah itu Pak tetap pembunuhan tapi gak ada sengaja. Wong sing disengaja ku sing mlayu iku mau, maling iku mau, bandar narkoba iku mau. Dadak kena tukang becak. Nah, nanti Pak ono istilah diat. Ya. Diat. Ganti rugi bagi pembunuh yang akan diberikan kepada keluarganya. Sebab tukang becak duwe anak, duwe bojo. Duwe tanggungan kontrak rumah atau kos. Nah, nanti ada perundingan itu. Wah, sing keluarga itu kan becak ngomong. Wis anakku wae sekolah sampai SMA. Wis anakku wae sekolah sampai perguruan tinggi. Tergantung nanti. Ya, bagaimana kedua belah pihak ini punya kesepakatan. Itu tidak cukup. Yang bertaubat kepada Allah atas kesalahannya tidak cukup dengan bertaubat, tapi diganjar oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan bentuk puasa. Pirang dino 2 wulan. Padha karo pelanggaran pada saat hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nah, hati-hati, tapi kita harus tahu kalau itu hukum Islam itu. Ada lagi dosa apa sing garai dihukum dengan bentuk puasa? Melanggar janji. Melanggar sumpah. Ya. Ono pejabat wah disumpah sampai diangkat no Quran. Diangkat no Quran to kursi. Diangkat no kursi, diangkat no Quran ini. Kalau sirai ya bersumpah, syahadat macam-macam. Janji jabatan. Dalam perjalanan dia menjabat melanggar janji, melanggar sumpah. Ya. Nah, ini Pak tidak cukup bertaubat kepada Allah, tapi Allah juga menggunakan syariatnya dihukum. Wong sing ngapusi, wong bujuki dengan bentuk-bentuk seperti itu. Kudune nebus kesalahan dengan puasa. Berapa hari? 3 hari. Enteng. Sampeyan saiki bujuki bojo ping pira lagi? Hah? Sampeyan bujuki bojo sampeyan ping pira? Bolak-balik ya, tebus iku karo poso. Gak kok berlemu sampeyan. Saking seringnya bujuk. Nah, ini cerita apa? Maka jangan mudah-mudah janji kalau kita tidak bisa menepati. Ya. Termasuk jangan mudah-mudah sumpah. Sebab punya konsekuensi hukum nantinya. Ini terkait dengan puasa, ya. Nah, puasa wajib, puasa sunnah. Puasa sunnah itu bermacam-macam. Ono 6 hari di bulan Syawal, ono yaumul bid, ono hari Senin Kamis, ono puasa seperti puasa Nabi Daud, ono puasa Arafah. Bermacam-macam bentuk puasa.
Tapi Pak, carane poso padha. Poso wajib karo poso sunat caranya sama. Yang membedakan adalah niat dan waktu pelaksanaan puasa. Itu dipahami ya. Dados menawi jenengan poso suatu hari. Sampeyan poso sampeyan kudu jelas. Iku ditakoni wong. Tapi tidak ditakoni ora usah ngomong. Aku poso. Sopo sing takon? Ya. Jadi kalau jangan ditanya, sampean saiki poso apa? Sampean bisa memahami sesuai dengan niat kita apa waktu itu. Nah, Bapak sekalian, untuk selanjutnya kita bicarakan makalah itu ya. Ini kan harus sekedar mengingat saja. Kita percepat ya. Yang pertama Pak, ini sering kali saya tampilkan, berdoa ini Pak. Doalah doa ini. Yang semestinya doa ini dibaca mulai bulan Rajab kemarin. Sekarang sudah Sya'ban, tanggal 21 ya. Sebab dari sahabat Anas bin Malik yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya. Enggak apa-apa jenenge ngaji ya. Ini Pak, hadis dalam kitab Musnad Ahmad. Ya, ini nomor hadisnya kita klik. Ini teks aslinya, Pak. Ya. Jadi Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu riwayat Imam Ahmad. Tapi kalau riwayat Baihaqi benten mirip tapi beda redaksi akhir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berilah aku hidayah. Berilah kami hidayah. Maaf, barokah ya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkahi pula kami ya Allah di bulan Ramadan. Kalau dalam Baihaqi wa balighna Ramadan, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Jangan bertemu dengan Ramadan itu senang atau sumpah. Ayo. Bagi mereka yang beriman kepada Allah senang sekali. Tapi kalau kemudian imannya masih perlu dipertanyakan, itu sumpah. Apa poso itu Pak mangane titik tapi blonjone akeh. Sebab barang-barang padha mundak. Ya, gula mundak, klopo mundak. Sebab sampean 11 bulan gak tahu mangan kolek. Barang Ramadan 1 bulan mangan kolek. Akhirnya gulae mundak, klopo-klopo padha mundak. Sing salah duduk Ramadan ini. Kebiasaan jenengan saja yang salah itu ya. Berikutnya Pak, hadis ini marfu ya, marfu, sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Nah, ini ya, marfu namanya. Kita lanjut. Ya, kita percepat aja ya karena ini hal yang ini. Sekarang keutamaan puasa. Bapak sekalian, dari sahabat Sahal dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Inna fil jannati baba yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dalam Sahih Bukhari, nomornya sudah jelas di situ ya. Dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang tidak
yang pada hari itu, pada hari kiamat, tidak akan ada orang masuk ke surga melewati pintu itu kecuali orang-orang yang ahli puasa. Soimun iku wong sing ahli poso. Soimah Soimah itu bahasa Arab, wong wedok sing ahli poso. Tapi saiki Soimah itu dadi sinden. Sing guyu di cekakaan. Lapo ngrasani wong meh. Soimah itu cara Arab. Artinya wong wedok sing ahli poso. Orang yang ahli puasa, Ramadan dilaksanakan puasanya. Senin Kamis dilakoni, puasa Nabi Daud dilakoni, puasa Yaumul Bid dilakoni, ya. Bahkan nazar pun bentuknya bentuk puasa. Jenengan ahli puasa, jenengan mempunyai hak untuk memasuki surga yang pintunya Ar-Royah. Surga itu punya banyak pintu. Setiap pintu ada nama-namanya yang tersebut dalam sunnah Rasulullah. Kaya dene Masjidil Haram iku akeh pintune. Setiap pintu ada nama-namanya. Ono pintu Babus Salam. Masuklah kita ke situ. Ya. Nanti jenengan bisa contoh itu. Rumah jenengan banyak kamar. Setiap kamar kasih nama. Toilet. Apa mana ya? Ya. Orang musola khusus, ruang tamu khusus, dan kamar-kamar sendiri-sendiri. Tidak masalah ya. Jadi keutamaan Ramadan itu, keutamaan puasa itu disebutkan bagi orang yang ahli puasa diciptakan khusus pintu surga untuk mereka. Namanya Ar-Royah. Tidak boleh orang yang ahli tahajud ke situ, tidak boleh. Orang yang ahli zakat tidak boleh. Itu khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, luar biasa. Makanya banyak-banyaklah berpuasa. Berikutnya apa? Jangan sampai kita masuk Ramadan besok masih membawa hutang puasa tahun kemarin. Pelunas datang ya? Nah, jadi jangan sampai nanti kita masuk Ramadan besok itu masih membawa puasa yang tahun kemarin belum kita kodok. Jangan membawa hutang puasa tahun kemarin memasuki puasa tahun Ramadan tahun depan. Kalau kemudian Pak, iya apa? Wis kadung. Ya wis kadung ya tetap nyaur ya. Tapi di tahun depan digabung dengan kemungkinan ada puasa hutang lagi. Tapi begitu itu, cara seperti itu jangan dijadikan kebiasaan. Wong sing apik, wong sing duwe utang sing apik ya iku wong sing cepat melunasi hutangnya. Termasuk puasa. Ya. Cepat disaur poso. Nah, tapi kalau di dalam periwayatan hadis dari Aisyah, ini kan amalan Aisyah, ya. Ma kuntu aqdiyama yakunu alayya min Ramadan ila fi Sya'ban hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujan ya. Ya, ada kita doa hujan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Saya dulu dengan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, mudah-mudahan hujan ini hujan yang bermanfaat. Amin ya. Lanjut Pak. Berikutnya, apabila telah masuk malam pertama bulan Ramadan, berniatlah puasa esok harinya. Diperhatikan baik-baik Pak ya.
Niat puasa Ramadan itu nanti ada dua pendapat yang berbeda. Ya, dua pendapat yang berbeda. Sekarang pendapat pertama, ini pertama Pak. Pasang niat untuk puasa 1 bulan penuh. Di malam yang besok kita mulai puasa Ramadan. Pasang niat untuk puasa 1 bulan penuh Ramadan. Sebab orang Islam semuanya paham bahwa setiap hari di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu kita wajib puasa. Maka dia berniat dari awal Ramadan. Dia masuk menggunakan niat puasa 30 hari penuh di hari-hari bulan Ramadan. Sekiranya nanti tanggal 15 Ramadan malaikat Israel namu nang sampeyan. Jadi tanggal 15 Ramadan ono tamu Pak nang ngene sampean, nang omah sampean. Sapa? Malaikat Israel. Mencabut nyawa jenengan. Tanggal 15 Ramadan. Maka jenengan masih mendapatkan pahala niat 1 bulan penuh. Ya. Itu keutamaannya. Walaupun puasanya belum kesampaian, keburu kita meninggal di tengah-tengah bulan Ramadan, tapi kita pasang niat dari awal puasanya 1 bulan penuh, jenengan masih mendapatkan pahala niat 30 hari. Itu pendapat pertama Pak. Pendapat kedua enggak. Niat di tiap malam. Niat itu pekerjaan hati. Wis ora usah diucapne. Ya. Tapi tiap malam dia pasang niat itu. Pak, ngapunten ya. Jenengan ada azan. Ada azan ya. Katakanlah azan maghrib. Jenengan kemudian segera ambil wudhu. Sebetulnya jenengan hati kita itu sudah punya maksud. Saya wudhu sekarang untuk sholat maghrib. Jadi pekerjaan hati walaupun tidak diucapkan, niat hati, gregete hati, ya itu termasuk salah satu niat yang mesti kita paham. Nah, dasar-dasar niat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dalam Al-Qur'annya begitu. Dalam hadisnya memunculkan innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Di dalam kaidah usul fikih kita kenal al-umuru bima qasidiha. Semua perbuatan tergantung maksudnya. Nah, berikutnya Pak. Berpuasalah dengan penuh keimanan kepada Allah. Puasa itu karena iman, bukan karena yang lain. Karena kita iman kepada Allah, iman akan informasi Al-Quran yang menyebutnya kutiba alaikumusiyam. Jadi Allah menggunakan huruf nida, huruf panggilan khusus bagi mereka yang beriman untuk wajib berpuasa. Kutiba itu artinya ditentukan untuk kalian berpuasa, wajib. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya agar kalian mempunyai karakter muttaqin, kepribadian orang-orang bertakwa. Ya. Di dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Nanti Pak, ini diperhatikan baik-baik. Di siang hari kita disuruh berlapar-lapar untuk puasa. Di malam hari kita disuruh untuk bercapek-capek untuk qiyam Ramadan. Jadi awane wajib poso, begini ditekankan, diinstruksikan untuk menghidupkan malam dengan qiyam Ramadan.
Ya, qiyam itu artinya bangkit, tegak, berdiri. Maka ada istilah kiamat, hari kebangkitan. Ya, qiyam Ramadan, malam hari kita disuruh berdiri untuk menegakkan sholat. Nah, semuanya berangkatnya dari iman. Ngapunten nggih, iki nggih Surabaya kasar, omongan kasar. Wong nek lesu, wetenge lesu, itu gampang ngamuk. Ya. Bayi, Pak, itu kalau lapar, dia akan berontak, nangis. Sebab tidak bisa ngomong, dia berontaknya dan wujud menangis karena petenge luwe. Dan wis bayi kawak ini. Ya, bayi kawak wis iso ngomong, wetenge luwe, ngamuk, gampang ngamuk. Itu kalau fitrahnya begitu, ya. Tapi bagi orang berpuasa, Pak, lapar, hausnya puasa, tidak mungkin kemudian memunculkan ngamuk, tidak ono. Iki wong poso ngamukan. Poso bludreke malah kumat, ngamukan. Nah, ini berarti tujuan dari puasa tidak tercapai. Sebab puasa itu tujuannya menahan nafsu, menahan lapar, menahan haus, menahan jima, menahan panca indera dari hal-hal yang ditutup maksiat. Jadi semua berangkat dari iman kepada Allah. Wahtisaban, penuh harap. Dengan puasa Ramadan kita berharap Allah melebur dosa-dosa kita, menghapus sekian banyak dosa kita. Dengan puasa Ramadan kita berharap Allah memberikan keberkahan dalam hidup ini. Dalam puasa Ramadan pun kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, puasa, Pak. Imun bagi orang-orang ahli puasa dijanjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Monggo dosa-dosane diampuni kalian Gusti Allah. Lanjut, Pak. Mulai malam tersebut tegakkan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Tapi saya sarankan, dan demikian pula Perserikatan Muhammadiyah menginstruksikan, kalau tarawih berjamaah. Karena apa? Banyak keutamaan-keutamaannya. Nah, kita berburu keutamaan dalam Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya itu. Mboten napa-napa nggih, kula analisis, kita uraikan satu persatu. Orang, Pak, kita bandingkan ya. Ini metode Muqarrin namanya. Metode komparasi, perbandingan. Wong sing salate berjamaah di masjid, subhanallah, dari keluar rumahnya dia punya niatan untuk takut kepada Allah. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Satu kebaikan. Melangkahkan kaki, Pak, dari rumah sampai di depan pintu masjid, dia berzikir kepada Allah. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lisani nuran wa fi fawqi nuran wa fi asabi nuran. Kita harus ngapal ini. Ya. Nanti jenengan berhenti doa itu sampai di pintu masjid, itu satu kebaikan. Buka pintu masjid dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Satu kebaikan. Jenengan rak keberbet masjid, sholat tahiyatul masjid, satu kebaikan. Jenengan duduk menunggu datangnya sholat isya, jenengan, Pak, mendapatkan doanya para malaikat dengan 3 macam doa. Allahumma firlahu
Ya Allah, ampunilah dosa orang ini. Siapa yang duduk di masjid ini? Allahumarhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Dia siapa? Orang yang duduk dalam masjid ini. Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Taubatnya siapa? Taubatnya orang yang duduk dalam masjid ini. Jangan terus sholat berjamaah. Ono ikomat dijawab ikomat. Jenengan masuk pada sop pertama. Itu luar biasa. Banyak pahalanya. Mendengarkan imam membaca Quran. Terawih waktu wawadowo surat. Sampai mulai kalau semaput saking dawane. Sampai mendengarkan bacaan imam, Pak. Itu satu kebaikan. Nah, itu tidak akan pernah didapatkan jika kita tarawih sendiri di rumah. Ora ono salat tahiyatul masjid nang omah ora ono. Ya. Nah, makanya diinstruksikan oleh Perserikatan Muhammadiyah bagi warga Muhammadiyah tarawih berjamaah di masjid. Walaupun boleh sholat sendirian. Ya boleh sendirian itu Pak, diartikan kalau kita punya udzur. Wayahe tarawih jenengan ngeterno bojone nang dokter. Sebab bojone iku lara. Ndak apa-apa diterne. Barang wis mulih, lho, tarawih wis mari, sampeyan tarawih sendiri di rumah. Ndak apa-apa. Nah, kalau ndak punya udzur syar'i seperti itu, sholat berjamaah di masjid. Sebab banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Lah iki Pak, ngapunten nggih, ditingali. Iki ana sholat tarawih, iki ana qiyam Ramadan. Beda bahasa, beda istilah. Kalau qiyam Ramadan itu bahasa hadis. Bahasa yang terucap oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di setiap hadis, di setiap kitab-kitab hadis yang muncul adalah qiyam Ramadan. Ora ono hadis menyebutkan tarawih, ora ono. Sebab tarawih itu bahasa fikih. Ya, bahasa fikih, bahasa hukum Islam. Bahasa hadis ya, qiyam Ramadan itu. Nah, kalau bahasa fikih memunculkan istilah tarawih. Lah nek bahasa fikih Pak, subhanallah, memunculkan perbedaan-perbedaan. Jenenge fikih. Memunculkan perbedaan. Ana sing tarawih papat telu. Ana sing loro telu iku ya ana. Ana sing loro siji iku ya ana. Tarawih. Ana sing 11 rakaat. Ana sing 21 rakaat. Ana sing 31 rakaat. Ana sing 41 rakaat. Ana sing gak salat iki ya ana. Ya. Nah, bagi Muhammadiyah Pak, sing jelas dalil yang digunakan untuk menegakkan tarawih ada dalil-dalil yang sahih. Walaupun dalil yang sahih itu pun ada perbedaan. Ana sing papat telu, ana sing loro telu, ana sing loro siji, padha sahih. Nah, disitulah nanti ada kaidah tahyir. Apa tahyir? Memilih. Sebab apa? Sebab bisa jadi informasinya memang berbeda-beda, tapi sahih. Dari Aisyah 4 ya. Dari Juhaini 22 1. Nah, ada komparasi, dikomparasikan. 22 3.
itu hasil dari ajam'u wat taufik. Sebab Rasulullah ngendikan sholat malam maupun siang hari masna masna. Maka ditafsirkan yang 4-4-3 itu 4 itu 22. Maka 22-3 itu. Itu namanya metode ajam'u wat taufik, mengkompromikan 2 atau lebih hadis, memunculkan formula seperti itu. Dan perlu diketahui Pak, kita tidak bisa Pak menggunakan satu dalil kita cabut untuk pelaksanaan. Ono kaidah usul fikih, ya. Makanya kita pahamkan sesekali Rasulullah pernah seperti itu, sesekali Rasulullah pernah seperti ini. Maka kita tahyir, memilih. Itulah keluasan dalam hukum dan syariat Islam. Jadi jangan terus kudu ngene lho, kudu ngene itu repot. Sing penting ana dalile sing sahih. Itu aja ya. Sudah masuk nih Pak. Terakhir Pak, terakhir. Kalau nanti sudah menjelang subuh, namanya waktu sahur, makanlah. Maka memunculkan makan sahur. Sahur itu waktu, nama waktu. Yaitu sepertiga malam terakhir itu waktu sahur. Nah, karena waktu itu kita disuruh makan, maka ono istilah makan sahur. Nah, sampai makan sahur enak apa ora enak? Pak, ngapunten nggih. Mangan sahur itu mesti ora enak. Walaupun masakannya itu lezat, tapi tidak enak. Apa gak enak? Sebab enak-enak itu digugat dikongkon mangan. Lah nek sampean sahur enak ae, pancen sampean doyan-doyan mangan. Ya. Doyan-doyan Pak. Pak maaf ya, ini ada hadis yang bikin Pak. Nanti kita siasati bagaimana cara pelaksanaannya ya. Dari Abu Hurairah. Ini dalam kitab hadis Sunan Abu Daud. Nikmas sahurul mukmin tamroh. Sebaik-baik makan sahur bagi orang beriman itu kurma. Pak, makan sahur di kurma gak warek Pak. Ya. Lo carane Pak, caranya jenengan makan sahur dengan makanan kuliner Indonesia, tidak masalah. Aku Pak biasanya makan sahur di pecel, tidak apa makan pecel. Biasa gawe rawon Pak, ya silakan mau pakai rawon, pakai soto monggo, pakai sop monggo, semur monggo, asem monggo. Nek wis wareg ya ambil kurma 1 atau mungkin 3 dimakan kurma untuk memenuhi sabda Rasulullah ini, untuk semangatnya mengamalkan sabda Rasul ini. Itu caranya. Jadi warege gak perkara tamro, warege gak perkara kurma, tapi pecel rok wakul itu caranya ya. Jadi apa? Sabda Rasul tetap kita amalkan gitu loh. Kita perhatikan begitu. Maka tetap kuliner kita. Apa yang jenengan sukai monggo. Nah, tapi nanti untuk pelaksanaan sabda Rasul, nikmas sahurul mukmin tamr. Sebaik-baik makan sahur bagi orang mukmin itu kurma. Ya dipenuhi walaupun makan 1 butir atau mungkin 3 butir yang ganjil. Ya, itu caranya ya. Ojo sampai orang mangan sahur. Sebab ada dalam Musnad Ahmad, as-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu walau ayyaja ra'a ahadukum juz'an minal ma.
Fa inna Allaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Makan sahur itu berkah. Janganlah kalian tinggalkan makan sahur itu, meskipun dengan minum air beberapa teguk. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Luar biasa. Kalau dalam Al-Quran ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tentang puasa, Pak. Tentang makan sahur. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Jadi makan sahur itu orang perkara kuat dan tidak kuatnya puasa. Makan sahur itu ibadah. Ya. Oleh karena itu, makanlah sahur dengan penuh kenikmatan. Enak gak enak, wis ora usah dikecapi, nanti dilak-lek ya. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir maupun batin untuk kita bisa melaksanakan puasa Ramadan berikut amalan yang ada di dalamnya. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan hal-hal terkait dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.